saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis. Sesi kedua hari ini di 0,92% setelah secara intraday tadi sempat menguat di atas 1% dan level 5.700-an. Lagi-lagi belum mampu dipertahankan pemirsa setelah melesat ke level tertinggi tadi di 5.737. Posisi penutupan di 5.600-an, tepatnya di 5.695.116. Bergerak fluktuatif, dibuka di zona merah pada pagi tadi 5640, pasca pembukaan menguat signifikan, kemudian jatuh ke level terendah hari ini di 5.607.451. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah indeks harga saham gabungan hari ini cenderung menguat meskipun penguatan lebih ke arah terbatas. Grafis yang pertama MNC 36 menguat tipis di 0,05%, Jakarta Islamic Index melaju di 1,17%, LQ45 menguat di 0,66%. Rotasi pergerakan sektoral dipimpin oleh sektor energi menguat di 2,61%, barang baku juga menguat di 2,60%, transportasi dan logistik melemah di 0,91% dan sektor keuangan melemah di 0,38%. Bank Himbara menjadi kontributornya. Kemudian saham-saham top gainers grafis selanjutnya, BRPT, DSSA, Bumi dan Raja, saham-saham konglomerasi mendominasi. Update posisi penutupan dan juga nilai transaksi dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemerat dari perbankan Big Cap, BBRI, BBNI di 2670, 3100 dan UNTR hari ini juga koreksi dalam setelah naik ke level 23.000 di perdagangan hari sebelumnya, dan VKTR juga melemah di 460. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Di perdagangan pertama di Juli, kemudian juga perdagangan pertama di semester kedua di 2026. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar yang merupakan founder CTS Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri. Selamat sore, apa kabar Pak Andri? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Secara intraday hari ini harga saham gabungan lebih cenderung menguat Pak, meskipun di sesi pertama lebih cenderung bergerak fluktuatif ini. Level 56 masih mampu dipertahankan untuk dari sisi supportnya hari ini, dan saat ini harga saham gabungan sudah menguat ke 5.700-an meskipun di beberapa menit jelang penutupan laju penguatan lebih ke arah terbatas. Analisisnya Pak Andri? Ya, kalau dilihat sih memang secara keseluruhan memang indeks kita memang agak rawan ya, karena closing semester pertama ini closing di bawah 200 hari moving average di 7.100, dan juga weekly-nya juga masih di bawah 6.300, dan juga ya syukurnya kita masih bertahan di atas bulanannya 200 bulan moving average di 5.571. Kemarin closingnya 336 dan hari ini closing di atas 5.700. Jadi kondisi seperti ini seharusnya sih untuk teknik rebound saja ya. Kalau dari counting wave ini kita belum bottom ya, seharusnya masih bisa di bawah 5.317 kemarin. Tapi karena kondisi sekarang short termnya sudah oversold dan juga market juga masih melihat sentimen yang baru ya, jadi kalau lihat emang ada teknik rebound juga yang bisa dimanfaatkan. Contohnya beberapa saham big cap ya, contohnya dari BBCA, Bank Mandiri, dan juga beberapa saham konglomerat dari Barito dan juga grup Absaro juga Bakri juga ikut menguat. Jadi teknik rebound untuk jangka pendek ini cukup terbatas, tapi kalau untuk jangka menengah masih fragile ya. Yang sebelumnya menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan hari ini berbalik menguat dan berganti posisi menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan di luar dari saham-saham konglomerasi. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Ada perbedaan pola teknikal hari ini dari perbankan Himbara dan juga BBCA, Pak? Ya, sebenarnya kalau secara keseluruhan sih memang kita melihat dari aktivitas investor asing ya, karena kan yang menyebabkan indeks kita sampai terpuruk sampai kemarin 42% ya.
terburuk setelah tahun 2008 ya. Jadi kondisinya memang asing masih tetap agresif selling ya. BCA asing masih tetap jual sekitar 26 sampai dengan 30 triliun di setahun ini. Jadi artinya juga BRI Mandiri pun sama. Jadi emang Bank Himbara meskipun kemarin ada suntikan dari Kemenq masuk sekitar 400 triliun tapi tidak banyak membantu karena market sekarang difokus ke MSCI nanti bulan November. Ya karena ada spekulasi apakah kita masih tetap di emerging market tapi juga akan dibuka ya untuk bobot sahamnya. Dan ini kita masih spekulasi. Jadi menjelang November ini market mungkin akan sangat volatile ya, terutama di hour cycle-nya dilihat dari siklusnya dari bulan Juli, Agustus yang juga Oktober yang negatif ya. Jadi artinya kalau dilihat emang sementara asing masih tetap net sales sekarang ini sekitar 73 triliun ya untuk year to date. Bulanannya aja satu bulan ini sampai 60 triliun, jadi saya pikir agak berat ya untuk saham Bank Himbara dan juga BCA ya. Meskipun ada take rebound, saya pikir untuk trading jangka pendek saja, untuk daily trading ya, bukan untuk mingguan. Karena memang sentimennya dari flow juga, inflow, jadi suku bunga juga masih Indonesia juga masih akan naik lagi. Kita mau juga The Fed juga indikasinya juga menaikkan 2-3 kali hingga akhir tahun, sehingga menguatkan dolar ya. Dolar pun kita lihat, dolar rupiah pun tidak bisa menguat ya. Rupiahnya meskipun BI menaikkan cukup besar 10 poin. Jadi artinya demand untuk dolar ini masih tetap tinggi, jadi ini juga menurunkan juga daya tarik untuk saham untuk investasi jangka pendeknya. Baik, di luar dari saham perbankan Pak, konglomerasi hari ini kompak mengalami penguatan signifikan lagi, tidak hanya dari grup Prayogo Pangestu, Happy Absor, grup Bakri, dan juga beberapa saham konglomerasi lainnya hari ini mencatatkan lonjakan yang cukup signifikan. Apakah Anda melihat terjadi rotasi, paling tidak untuk jangka pendek saja, ketika perbankan mencoba menjadi penopang dalam beberapa hari perdagangan terakhir, meskipun juga rawan mengalami profit taking? Hari ini saham-saham konglomerasi kembali melaju cukup signifikan seperti laju penguatan yang terjadi di beberapa pekan yang lalu. Analisisnya seperti apa Pak Andri? Ya sebenarnya seperti saya bilang tadi ya Mas David, sama seperti banking ya. Bobot terbesar di indeks kita kan banking itu kan finance 30% ya. Konglomerat mungkin lebih dari 50%. Sama dari brand, grup Barito lah ya, dan juga dari SSA. Jadi kalau dilihat memang serak-seruan selama asing masih juga net sell ya di saham konglomerat. Jadi kenaikan rebound ini saya pikir cuma sementara aja ya, karena kan sama asing ini kan saham konglomerat ini sudah negatif 60-70% ya dari level tertinggi di bulan Januari. Jadi artinya ya mungkin pasar trading short term ya, mungkin trader dan spekulan lebih cenderung untuk jangka pendek saja karena melihat juga rupiah sedikit menguat hari ini dan juga globalnya juga Wall Street kan new high. Jadi dimanfaatkan dengan harga murah ya. Juga harga minyak turun, ada indikasi juga BBM akan turun nanti, non subsidi nanti di bulan Juli ini. Ya saya pikir terbatas ya, saya pikir untuk dari karena kalau dari counting wave juga dari cycle belum bottom ya untuk di bulan sampai Agustus ini. Jadi artinya kalau ada peluang kondisinya technical sudah oversold ya atau jenuh jual, kita bisa ada take rebound 5-10% untuk kita ambil take profit. Baik, analisis dan review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, di mana perbankan Big Cap BBCA menguat signifikan sendirian, kemudian juga saham-saham konglomerasi semuanya kompak mengalami lonjakan penguatan yang cukup signifikan secara intraday hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali.